Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa baru SMP Negeri 8 Magelang, tahun pelajaran 2021-2022. Tak lupa Ibu ucapkan selamat atas keberhasilan kalian diterima menjadi siswa SMP Negeri 8 tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang BK dan tata krama. Baik anak-anakku, yang pertama yang akan Ibu sampaikan adalah tentang BK. Di sekolah dasar mungkin kalian belum mengenal apa itu tentang BK. Berbicara tentang BK, kita juga akan berbicara tentang bahwa di SMP Negeri 8 ini ada dua macam guru atau dua jenis guru. Yang pertama adalah guru mata pelajaran dan yang kedua adalah guru BK. Mestinya kalau guru mata pelajaran kalian sudah kenal di SD, ada guru mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN, IPA, matematika dan sebagainya. Tetapi di SMP Negeri 8 ini ada guru BK. Nah, apa itu BK? BK adalah bimbingan konseling. Apa tugas dari guru BK anak-anak? Ya, kita perlu mempelajari tentang bimbingan. Bimbingan adalah suatu layanan atau bantuan untuk peserta didik, baik individu maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal di dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Itu tugas dari guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling di SMP Negeri 8 ini juga diberi waktu untuk masuk kelas untuk menyampaikan materi bimbingan konseling. Ya. Banyak macam materi yang akan kita sampaikan di kelas. Kami mendapatkan jatah waktu 1 jam 1 minggu untuk satu kelasnya. Yang kita laksanakan di kegiatan bimbingan konseling itu ada bimbingan klasikal, yaitu tadi Ibu sampaikan, kita masuk ke kelas menyampaikan materi. Kemudian ada bimbingan individual. Bimbingan individual itu anak bisa secara individu, ada kegiatan konseling di ruang BK atau di ruang-ruang lainnya. Adapun manfaat atau fungsi BK yaitu untuk pemahaman, artinya membantu siswa memahami tentang diri dan lingkungannya. Pencegahan untuk mengatasi atau mencegah permasalahan agar tidak muncul suatu permasalahan. Pengentasan membantu siswa mengatasi permasalahan. Pemeliharaan dan pengembangan membantu siswa terhadap potensi dan kondisi positif peserta didik secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi advokasi, yaitu memberikan pembelaan terhadap hak-hak atau kepentingan siswa yang kurang mendapat perhatian. Adapun bidang layanan yang akan kita sampaikan adalah bimbingan belajar, yaitu membimbing siswa terkait dengan cara belajar, waktu belajar, dan lain sebagainya. 2. Bimbingan pribadi, membimbing siswa terkait dengan perkembangan fisik dan psikis dari peserta didik. Yang ketiga, bimbingan karir, membantu siswa dalam hal memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Yang keempat adalah bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah membimbing siswa terkait dengan hubungan dengan orang lain. Adapun jenis layanannya adalah layanan orientasi, yaitu layanan untuk membantu siswa mengenal lingkungan baru. Kemudian layanan informasi, yaitu layanan yang membantu siswa untuk memahami dan menerima informasi
mengenai diri, sosial, belajar, karir, dan pendidikan lanjutan. Penempatan dan penyaluran membantu siswa untuk mendapat penempatan yang tepat, kelas, kelompok, dan lain sebagainya. Penguasaan konten membantu siswa menguasai kompetensi atau kebiasaan yang berguna untuk kehidupan. Konseling perorangan membantu siswa dalam mengentaskan permasalahan pribadinya. Bimbingan kelompok, layanan yang membantu siswa dalam pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir, dan pengembangan keputusan melalui dinamika kelompok. Kemudian konseling kelompok adalah suatu layanan yang membantu peserta didik di dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Kemudian yang terakhir adalah mediasi, suatu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antara mereka. Begitu yang bisa Ibu sampaikan tentang pengenalan BK. Mungkin lebih lanjut lagi besok kalau kita sudah tatap muka, kita akan praktekkan apa yang akan Ibu sampaikan. Yang kedua, tadi Ibu sampaikan, saya juga menyampaikan materi tata krama siswa. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu Anda masih kanak-kanak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku Anda menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedondong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji, suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian. Penampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama merugikan. Macam-macam tata krama. Tata krama pergaulan. 1. Komunikasi sebagai sifat alami manusia. 2. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicantumkan dalam masalah komunikasi, yaitu perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kemudian setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu telur yang sama. Kemudian
Selanjutnya, kenal dulu baru sayang, maka kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Tata krama berkenalan kedua belah pihak, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Tata krama bertamu, hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Tata krama berbicara, yaitu berkata peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. 2, jangan memotong pembicaraan orang lain. 3, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Tata krama penampilan, yaitu cara menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi sapu hitam dan sepatu hitam. Seragam sesuai dengan ketentuan. Kedua, pada waktu olahraga pakailah pakaian olahraga. Memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Cara berjalan bersama. Laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada 2 wanita dan 1 pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada 2 pria dan 1 wanita, wanita ada di tengah. Tata cara makan. Cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Jika batuk pada waktu makan, tutup mulut. Berdoa sebelum makan. Tata cara menggunakan fasilitas umum. Buang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya dan sopan di jalan. Demikian anak-anak materi tentang BK dan tata krama yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya agar kalian bisa menjadi siswa yang baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.